Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Channel. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai prioritas 1 untuk seleksi P3K Guru ya. Jadi kabar gembira untuk Bapak Ibu yang sekarang sudah berposisi sebagai pelamar prioritas 1 ya. Dan ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui sebelum pengumuman dilakukan ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu menyimak atau membaca dari buku panduan www.bkin.go.id dan SSCASN, di sini pelamar 1 ya, di bagian 5.3.1 pelamar prioritas 1. Jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi ya. Jadi jika Bapak Ibu mendapatkan formasi untuk prioritas 1, maka pada saat pemilihan jenis seleksi sistem akan menampilkan, nah ini ciri-ciri ya, ciri-ciri Bapak Ibu akan ditempatkan ya. Jadi Bapak Ibu mengetahui atau melihat dengan tulisan atau keterangan Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Seperti kita ketahui bahwa untuk tanggal pengumuman yaitu tanggal 16 ya, 16 sampai 17 November ya. Jadi pengumuman hasil seleksi. Mohon maaf. Untuk pengumuman P1 yaitu akan dilakukan ya 31 Oktober sampai dengan 13 November ini ya. Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Nah, kemudian untuk pasca sanggahnya finalnya yaitu tanggal 26 November 2021. Ya, kembali lagi ke pembahasan ya. Nah, di sini jika Bapak Ibu mendapatkan formasi, jadi ada keterangan mendapatkan penempatan, lokasi penempatan akan ditetapkan pada saat pengumuman. Jadi Bapak Ibu terus pantau di laman resmi ya, atau jika ada informasinya, dan jangan lupa untuk login di akun SSCASN masing-masing. Di sini panduan pendaftaran sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022 ya, versi 1.0. Nah, di sini ini pelamar sebagai P3K Guru, satuan pendidikan, kemudian sekolah, instansi, jabatan, sertifikasi, kemudian ini prodi ya, dan pendidikan. Nah, ini yang maksudnya yaitu apabila Bapak Ibu mendapatkan pemberitahuan seperti ini ya, kotak merah ya dengan tulisan Anda mendapatkan penempatan. Nah, selamat untuk Bapak Ibu ya yang akan ditempatkan. Dan tentunya Bapak Ibu harus selalu memantau informasi mengenai pengumuman ya, seleksi P3K Guru yang lulus di tahap pertama ya. Nah, di sini informasi penting lainnya adalah kemudian pelamar mengisi pendidikan pelamar pada kolom pendidikan ya. Ini pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki ya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Jika pelamar tidak mengisi kolom pendidikan, maka tombol selanjutnya tidak aktif. Nah, perlu diketahui di pendaftaran SSCASN apabila ada data misal yang tidak lengkap ya, misalnya pendidikan ini belum, maka tidak akan bisa melanjutkan atau tidak bisa mengklik tombol selanjutnya. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk selalu memantau dan mengecek ya apa saja hal-hal yang baru di dalam akun SSCASN. Jangan lupa seperti e-materai dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu harus melihat atau membaca
panduan dari BKN ini ya. Kemudian jika pelamar masuk dalam kategori 1 atau prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota ya, penempatan, maka saat pemilihan jenis seleksi sistem akan menampilkan data dapodik pelamar, sistem akan memberikan keterangan. Nah, jika tidak diterima maka tulisannya berbeda ya. Nah, ini masih di kotak merah ini tapi tulisannya berbeda ya. Tulisannya, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Nah ya, jadi pelamar yang menjadi prioritas 1, ingat ya, jika tidak mendapatkan formasi namun tidak mendapatkan formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Jadi bagi pelamar prioritas dapat melakukan turun atau naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari Kemendikbudristek. Jadi pelamar merupakan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan. Pelamar dapat memilih untuk turun prioritas yang menjadi prioritas 2 atau prioritas 3 ya. Jadi pada saat pemilihan jenis seleksi sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar ya. Sistem akan memberikan keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Jadi tergantung keterangan yang disampaikan di halaman kolom SSCASN ya. Tentunya ini jika ada formasi ya. Jadi setiap akun SSCASN masing-masing itu berbeda-beda ya notifikasinya. Ada yang tidak mendapatkan penempatan, kemudian ada juga yang turun prioritas untuk melakukan seleksi penyesuaian ya. Nah, jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, pelamar dapat menekan tombol turun prioritas. Nah, itulah informasinya ya untuk Bapak Ibu, ciri-ciri dari pelamar P1 yang telah mendapatkan penempatan. Untuk informasi selanjutnya nanti kita akan dibahas di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.